Shalom adik-adik di rumah. Kak Valen, hari ini kan hari kasih sayang. Iya Kak Kami, makanya dari situ Kak Valen paling sangat-sangat senang hari ini. Jadi karena hari ini hari kasih sayang, adik-adik di rumah harus semangat memuji Tuhan. Iya Kak Kami, karena kasih Tuhan itu yang sangat-sangat tulus, yang sangat-sangat luar biasa, yang sudah mengasihi adik-adik di rumah, mengasihi Kakak Valen, dan juga mengasihi Kak Kami setiap hari, setiap waktu. Kalau gitu ikut kakak Mega ya. Tepuk kasih. K A S I H. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kalau gitu langsung saja kita memuji Tuhan. Musik. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Adik-adik di rumah, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan-Mu hari ini. Sekarang kami boleh lagi merayakan hari kasih sayang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan kami hati, bila kami ada marah kepada seseorang, Engkau memberikan kami dengan kasih agar kami bisa memaafkan seseorang akan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah ini. Engkau mau urapi ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, mau jadi dalam nama Bapa, Anak, dan perantaran Roh Allah yang kudus. Amin. Kak Valen, hari kasih sayang ini Kak Valen ada marah seseorang? Iya sih Kak Kami, Kak Valen tuh ada marah seseorang. Kalau gitu Kakak Valen harus memaafkan seseorang, karena hari ini kan hari kasih sayang. Tuhan Yesus saja memaafkan, kok Kak Valen tidak memaafkan? Oh iya Kak Kami, oke mulai dari sekarang Kak Valen mau memaafkan semua orang. Kasih itu memaafkan.
hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di genap hatiku. Kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu, segenap hatimu, segenap hatimu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk memasuki mendengarkan firman Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk memasuki firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Di sore hari ini kami anak-anak-Mu sudah duduk di kaki-Mu Tuhan. Kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang nanti kami dengar ini bisa tertanam hati batin kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau berikan nanti bagi hidup kami Tuhan. Di
Di dalam nama saja kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat sore. Apa kabarnya di rumah? Sudah pasti adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke adik-adik, di sore hari ini Kak Ica punya cerita loh. Adik-adik mau mendengarnya? Oke, mari kita dengarkan sama-sama. Nah adik-adik, Kak Ica punya cerita tentang kisah 3 orang yang bersahabat adik-adik. Nah, 3 orang yang bersahabat ini bernama Meli, Mili, dan Melo. Nah, adik-adik, Meli, Mili, dan Melo ini berteman sangat-sangat akrab. Tapi adik-adik tahu ada apa di balik pertemanan mereka? Wah, adik-adik dengar kelanjutannya ya. Nah, adik-adik, Meli, Mili, dan Melo ini bersahabat baik. Tetapi adik-adik, Meli dan Mili hanya bersahabat untuk memanfaatkan kebaikan dari si Melo. Karena Melo ini dia pintar adik-adik. Sehingga Meli dan Mili selalu memanfaatkan Melo. Mereka memberikan hadiah-hadiah ya adik-adik. Tapi setelah mereka memberikan hadiah, mereka ingin supaya Melo mengerjakan tugas-tugas mereka. Wah adik-adik, Melo ini dia sama sekali tidak pernah mengharapkan atau tidak pernah memikirkan bahwa teman-temannya itu memanfaatkan dia. Yang di dalam pikirannya adalah teman-temannya luar biasa baik. Mereka sangat baik, begitu mengasihi Melo sehingga dengan senang hati dia mengerjakan tugas-tugas dari Meli dan Mili. Nah adik-adik, tahu tidak adik-adik, suatu hari tidak sengaja Melo mendengarkan percakapan antara Meli dan Mili. Nah, si Meli mengatakan kepada Mili seperti ini. Hei Mili, kamu tahu tidak? Ternyata si Melo itu sangat bodoh ya. Kenapa bodoh? Nah, karena dia tidak tahu kalau selama ini kita bersahabat dengannya hanya untuk memanfaatkan kebaikannya. Karena dia pintar, dia bisa mengerjakan semua tugas-tugas kita. Kita mah tinggal enak-enak saja, tidak harus memikirkan tugas itu. Nah, kemudian si Mili juga menjawab demikian. Iya ya, si Melo itu betapa bodohnya dia. Dia tidak pernah memikirkan sama sekali kalau kita hanya memanfaatkan dia. Sebenarnya kita tidak pernah tulus untuk bersahabat dengan dia. Aduh adik-adik, apa yang dirasakan Melo ketika mendengarnya? Dia sangat-sangat sedih, adik-adik sangat sedih. Nah, dia tidak pernah menganggap bahwa teman-temannya itu tidak menyukainya. Karena dia selalu berpikir, oh saya mempunyai teman-teman yang sangat baik, begitu menghargai saya. Nah adik-adik, Melo merasa sangat kecewa. Tapi apa adik-adik? Dia memikirkan bahwa kalian akan saya balas. Saya akan membalas apa yang kalian buat kepada saya. Ya, saya akan mengerjakan tugas kalian, tapi saya akan memberikan jawaban-jawaban yang salah. Nah adik-adik, ya adik-adik, itu adalah kisah 3 sahabat yang bernama Meli, Mili, dan Melo. Nah adik-adik, menurut adik-adik di rumah, kira-kira sifat dan sikap dari teman-teman Melo, Meli, dan Mili patut tidak untuk dicontohi? Kemudian sikap si Melo juga patut tidak untuk dicontohi? Nah adik-adik di rumah, apakah adik-adik juga pernah mempunyai sikap yang seperti Meli dan Mili, atau juga punya sikap sama dengan Melo ketika teman-temannya mengerjai dia tidak tulus, lalu dia ingin membalas? Apakah adik-adik juga demikian? Nah, adik-adik, kita akan lihat kebenarannya di firman Tuhan. Adik-adik buka di dalam kitab Pertama Korintus pasal 13 ayatnya yang keempat dan yang kelima. Pertama Korintus 13 ayat yang keempat dan kelima. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri.
ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, adik-adik, ini adalah firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita boleh dengarkan. Dengan demikian, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat adik-adik bahwa yang pertama, sebagai anak Tuhan kita harus saling mengasihi. Nah, adik-adik, saling mengasihi ini bukan berarti mengasihi yang pura-pura ya, seperti si Meli dan Mili. Tapi sebaiknya kita mengasihi dengan tulus. Kasih tidak boleh berpura-pura adik-adik. Ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 12 ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, adik-adik, kasih ini bukan sesuatu hal yang hanya memang kita ingin merasakan kasih, tetapi kita juga harus melakukannya. Ya, jadi kasih ini sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, adik-adik, poin yang berikut adalah ketika orang berbuat jahat kepada kita, kita harus tetap mengasihinya atau kita harus memaafkan. Ya, jadi seperti cerita yang tadi, si Melo tidak boleh membalas apa yang dilakukan oleh teman-temannya, tetapi dia harus tetap berbuat baik. Dia harus tetap mengasihi Meli dan Mili. Ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik pernah mendengarkan cerita Yusuf? Sudah pasti pernah dengar ya. Yang menyakiti Yusuf bukan orang lain, tetapi saudaranya sendiri adik-adik. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf tetap mengasihi mereka. Nah, kemudian contoh berikut yang paling nyata yang patut kita syukuri, yang patut kita banggakan dalam hidup kita adalah kasih Yesus. Adik-adik, tidak ada satu kasih pun yang rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Hanya Yesus. Ya adik-adik ya, jadi kita harus bersyukur bahwa kasih Yesus begitu luar biasa sehingga rela untuk mengorbankan dirinya mati di tiang kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ya adik-adik ya, jadi kita sama sekali tidak boleh membalas kejahatan yang dilakukan orang kepada kita, tetapi kita harus memaafkan ya adik-adik ya. Karena tadi di dalam pertama Korintus 13 ayat yang ke-5b dikatakan bahwa kasih itu tidak pemarah dan dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Oke adik-adik, ada juga kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa di Matius 5 ayat 44 berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ya adik-adik ya, jadi setiap hal yang dilakukan orang yang tidak baik kepada kita, ketika di sekolah misalkan ada teman-teman yang berbuat jahat kepada kita, memarahi kita tanpa sebab, atau misalkan suka mengganggu kita, adik-adik tidak boleh membalas seperti yang mereka lakukan, tapi adik-adik harus memaafkan karena kasih itu memaafkan. Oke adik-adik, demikianlah kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Kakak Ica percaya bahwa adik-adik semua telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Oke adik-adik, siapkan hati kita supaya kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan di sore hari ini. Kiranya firman yang telah didengarkan ini Tuhan lewat cerita singkat ini menjadi sesuatu hal yang sangat berharga kepada adik-adik ini untuk mengasihi semua orang sama seperti mengasihi diri mereka sendiri. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus tetap memimpin adik-adik di rumah supaya tetap mengasihi siapapun juga, mengasihi mama dan papa, mengasihi oma opa, mengasihi sanak saudara, bahkan mengasihi teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kebenaran firman ini mau tertanam di dalam hati adik-adik supaya adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik,
Sampai ketemu di minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kakak Hilmi. Kakak Hilmi percaya adik-adik semuanya sudah diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa dan puji-pujian yang luar biasa. Sekarang Kakak Hilmi mau ajak adik-adik semua untuk sama-sama kita menghafal ayat hafalan. Kakak Hilmi mau adik-adik semuanya buka di dalam Roma 12 ayat 9. Sekali lagi, Roma 12 ayat 9 yang berbunyi, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Oke, ayat hafalannya tidak sulit kan? Kakak Hilmi mau adik-adik buat video sekreatif mungkin, lalu tag di akun di bawah ini. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu di sore hari ini, Kakak Hilmi ajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami ada lagi sampai saat ini Tuhan, itu karena bukti kebesaran-Mu dan kasih-Mu kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati supaya apa yang kami dengar, apa yang kami terima menjadi bekal untuk masa pertumbuhan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Lindungi guru-guru sekolah minggu kami, lindungi teman-teman kami dimanapun kami berada Bapa. Jauhi daripada kami sakit, penyakit, mara bahaya hingga kepada maut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Jaga pelihara kami sampai kami jumpa minggu depan juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya, stay minggu depan di channel yang sama dan waktu yang sama. Dadah.